Baik, kita mulai ya. Semua sudah apa namanya? Semua punya semua PS sudah jalan? Sudah, Pak. Sudah oke. Nah, sekarang sudut kiri atas ada create new project, ada? Nah, pertama dulu begini. Pertama dulu, misalnya kalian mau menjalankan ini, pertama kalian harus punya apa namanya? Punya kuesioner, ya. Kalian harus punya kuesioner. Misalnya untuk kuesioner sama Priska. Ini ada kuesionernya dulu. Yang ada kuesionernya. Nah, jadi kuesioner ini ya, kuesioner ini saya buat yang baru. Saya blok dia di sini. Ya, ini saya buat blok. Nah, ini saya buat di sini. Nah, ini dia ada 60 kuesioner ya. Misalnya saya copy. Ini saya buat lagi yang baru. Nah, ini saya simpan. Ini kuesioner misalnya saya sudah kumpulkan data dari lapangan ya. Angket dari lapangan ini saya isi. Ya, nah ini yang angka 3334 ini adalah pertanyaan 1 sampai 5. Ya. Sangat tidak setuju, setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Begitu. Ya, nah, jadi ini saya sudah isi ini ada 60 ya, 60 korespondennya atau respondennya ya, ada 60 orang yang kita minta datanya. Nah, lalu ini saya sudah isi, saya simpan dia misalnya di sini. Nah, saya simpan ini atas nama Priska misalnya. Ya, ini saya buat ini angket untuk proses pola data ya. Nah, misalnya saya buat sini. Ya. Nah, ini. Nah, sudah. Nah, lalu nampak semuanya kan? Pak. Nampak, Pak. Oke. Nah, setelah ini harus kita simpan dalam bentuk CSV. Ya. Misalnya ini. Nah, saya buat lagi sekali. Nah, di bawah ini kita klik. Kita cari yang CSV ini, comma delimited ini. Ya. Comma delimited. Udah. Nah, ini udah CSV kan? Nah, lalu kita simpan ya, save. Nah, jadi udah itu, ini kita tutup. Kita close dulu. Ya, kita close semua. Nah, jadi nanti yang kita pakai ini adalah Priska. Nah, ini yang CSV. Nanti yang kita pakai adalah CSV, bukannya Excel. Nah, setelah angket selesai, kita buka Smart PLS. Kita mulai dari sudut kiri atas. Create new project. Ya, create new project. Ya. Saya tanya, kalian sudah dapat angket itu? Sudah dapat angket itu? Belum sudah dapat angket? Bagaimana, Pak? Angket yang mau diisi sudah ada kalian? Angket yang dulu, Pak, waktu pas kita latihan sama dosen kemarin. Oke. Itu sudah ada ya, yang tunggal, yang 2 variabel ya, ada ya? Yang 2 variabel ada? Halo? Bentar, Kak, saya cek dulu, Pak. Kalau nggak ada, biar Bapak kirim yang 2 variabel. Bapak kirim yang 2 variabel.
Kalau tidak ada, saya kirim dua variabel ini. Bapak kirim aja, Pak. Saya kirim sekarang ya, saya kirim balik yang dua variabel. Saya kirim sekarang. Oke, saya kirim sekarang ya, angka itu ke grup ya. Baik, Pak. Oke. Nah, udah. Nah, angket udah saya kirim ke grup. Jadi angket itu kalian buka, lalu di-save-kan dulu ke CSV. Ya. Di-save-kan dulu ke CSV. Di-save-kan dulu ke CSV. Yang terpaling penyimpanan, Pak. Udah simak ke CSV. Pak. Ya, baik. Nah, sekarang kalian buka create new project. Create new project. Udah? Bentar Pak, masih save dulu apanya dulu. Jadi save dulu. Udah? Nah, sudah. Martin, itu JSPI bukan? Sudah? Itu simpannya di CSP Common Limited kan? Di CSV. Ya, di CSV. Nanti dia akan keluar keterangan seperti ini. Ada CSV-nya. Ya. Sudah? Baik. Saya lanjutkan. Jangan terlalu lama. Nanti habis waktu kita. Tinggal 40 menit. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, baik. Nah, sekarang kita lihat sudut kiri atas. Ada create new project. Ada di sini. Klik dulu, klik. Sudah, Pak. Udah klik, kita buat namanya apa namanya? Perkuliahan. Ya. Smart PLS. Jangan dipisah ya. Nggak boleh apanya dipisah. Ini Smart PLS. Perkuliahan Smart PLS. Itu nggak boleh dipisah. Nggak boleh dispasikan.
perkuliahan Smart PLS. Sudah? Sudah, Pak. Sudah di-oke-kan. Klik OK. Nah, udah klik OK. Kita lihat di sebelah kiri ini, yang lihat kursor Bapak. Ada di sini, perkuliahan Smart PLS. Ada? Ada, Pak. Ada. Nah, di bawahnya kan ada double klik to import data. Ada nggak? Ada. Nah, kita mau masukkan dulu data. Klik ini, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Ambil yang CSV. Yang angket pelatihan CSV itu. Kalau sudah open, klik open. Klik ini, yang angket yang ada CSV. Yang kamu simpan tadi, klik, lalu klik open. Sudah? Sudah? Bentar, Pak. Bentar ya, Pak. Bentar, Pak. Makin telat sedikit. Bentar ya, Pak. Ya. Sudah? Bentar, Pak. Sudah kan? Wah, lama kali. Udah ada. Sudah? Sudah. Klik ini yang ada CSV, lalu open. Lalu open. Sudah. Keluar lagi di sini proses 1. Proses 1. Bu, namanya proses 1. Proses 1. Bentar ya, Pak. Sudah? Berapa? Sudah diokekan. Oke. Nah, ini udah keluar. Ada keluar seperti ini. Ada keluar seperti ini. Ada keluar seperti ini. Ada keluar seperti ini. Sama saya bukan seperti itu, Pak. Tapi ada kok keluar seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting ada seperti ini. Angkanya nggak pas, nggak apa-apa. Ada, Pak. Oke. Semuanya ada ya. Baik. Kalau sudah ada, lihat kursor Bapak. Di sebelah kiri atas, itu ada perkuliahan Smart PLS. Yang di bawahnya yang ada kayak bola. Ada? Ada, Pak. Itu. Klik. Iya. Diklik itu yang bola, yang ada bolanya itu. Perkuliahan Smart PLS diklik. Klik 2 kali. Sudah?
Lagi dia udah klik, udah. Udah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah. Nah, sekarang ini yang di bawahnya itu ada TL1 itu di blok semua sampai blok TL1 di blok sampai ke TL7. Sudah? Bentar, Pak. Di bawahnya itu sebelah kiri bawah itu ada indikator. Di blok TL1 sampai TL7. Bentar ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oh, sudah di blok, tarik ke sebelah kanan. Pegang mouse-nya, klik mouse-nya sebelah kiri atas. Ditarik ke sini. Klik mouse-nya sebelah kiri, udah itu ditarik ke sini. Udah? Sudah, Pak. Lepaskan. Nah, ada yang seperti ini? Ada, Pak. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi yang TP. TP1 sampai TP6. Saya ambil dua dulu ya, TP1 sampai TP6 ya. TP1 sampai TP6 misalnya ini ya. Nah, saya tarik lagi ke sini. Nah, saya tarik ke sini. Nah, jadi ini ada salah sedikit ini. Tunggu ya. Ya. Saya di Lihat Bapak, yang Bapak kerjakan ya, ini ada sedikit kesalahan. Datanya saya ulangi dari sini. Ya, nah, ini saya simpan. Nah, saya ulangi lagi. Ini saya save-kan dulu ke CSV. Angket olah data ini. Saya save-kan dulu ke CSV. Koma delimited. Nah, ini saya save-kan. Ya, itu saya tutup. Ini ada salah ngambil data ini. Smart PLS-nya. Ini ada salah ngambil data. Saya ulangi lagi ya. New project ya. Perkuliahan. Bentar, Pak. Wifi kami mati, Pak. Ya.
Ya, tadi udah sampai di sini kan? Sudah kan? Sudah, Pak. Nah, sekarang saya mau balikkan ini ke sebelah kanan. Supaya nanti ketika ditarik garis dia tidak terganggu. Pegang mouse kalian, klik kanan. Klik kanan mouse. Sudah klik kanan, lihat di sini ada align indikator. Kita buat yang right ke kanan. Ya, ini ada indikator right ke kanan. Nah, udah pindah ke kanan. Nah, sekarang kita mau tarik ini, ya. Nah, kita mau tarik hubungannya. Nah, atau kita ganti dulu namanya ya. Kita ganti dulu namanya. Ini klik. Klik kanan lagi. Di bola merahnya klik kanan. Udah klik kanan. Bola Udah, Pak. merahnya. Lalu Udah. di atas ada rename. Di atas ada rename. Klik. Nah, kita ganti X1. X aja, jangan X1, X. Itu namanya variabel X. Ya. Kita oke kan. Nah, dia udah ganti X. Lalu yang sebelah kanan juga, bola merahnya. Ya, bola merahnya di klik kanan. Klik kanan kursornya, lalu rename. Diganti jadi Y. Ganti jadi Y. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini X dengan Y. Nah, sekarang kita mau menghubungkan X dengan Y. Kita lihat di atas ini ada connect, tanda panah di atas. Ada connect. Ini. Ya, klik. Sudah, Connect di Pak. atas ada tanda panah. Klik. Tarik sini. Tarik aja. Tarik dari X ke Y. Sudah, Pak. Udah. Sekarang tutup lagi nih. Sorry. Klik dulu. Udah jadi biru. Kalau sudah biru, sekarang naik lagi ke atas. Lihat khusus saya ada select. Ada select di sini. Ada, Pak. Klik selectnya. Tutup dulu. Nah. Jadi kalau menguji seperti ini. Pertama. Kita mau menguji. Melihat validitasnya dulu. Ya, validitas artinya bahwa indikator ini layak untuk mewakili variabel laten atau tidak. Yang X1 ini semua, X1, X10, X2, X3, X4 ini, sampai X9 ini namanya indikator. Yang kuning kotak ini namanya indikator. Nah, jangan lagi bicara di situ, yang lainnya. Asalnya aku buka mic. Jangan lagi bicara, terganggu. Nah, ini yang X yang kotak-kotak ini, yang kuning ini namanya indikator. Sedangkan yang biru ini namanya variabel laten atau konstruk yang biru ini. Nah, jadi pertama kita mau uji validitas. Apakah layak indikator ini mewakili variabel konstruknya atau variabel latennya. Ya. Nah, kita mau lihat dulu. Pertama kita klik calculate yang di atas. Calculate. Ada calculate di atas. Ya, udah itu klik lagi PLS algorithm. PLS algorithm. Kita klik. Sudah? Sudah, Pak. Klik. Satu orang aja yang dibuka HP-nya untuk bicara. Lalu kini udah muncul layar ini.
kita klik start calculation yang di bawah. Start calculation yang di bawah. Oke. Klik. Nah, udah. Kalau udah muncul begini, sekarang kita lihat di bawah part coefficient ini ada sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini part coefficient diklik. Sudah, Pak. Sorry, bukan ini. Ini yang di atas ini, yang di atas model 1. Model 1 ada di atas, model 1 diklik. Sorry. Oh, sorry. Bimbingan 1 bukan model 1. Nah, bimbingan 1 ada di atas. Nah, diklik. Ya, bimbingan 1. Yang tadi itu kan, Pak? Ya, Sudah. ya. Bimbingan 1 ini, ya, ini udah keluar ini. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah antara kotak kuning dengan kotak biru ini ada angkanya. Ini namanya angka outer loading. Ya, ini namanya angka outer loading. Jika angka ini di atas 0,7, ini namanya valid. Ya, di atas 0,7 artinya valid. Artinya valid itu maksudnya indikator yang di sini ini semua layak mewakili, ya, layak mewakili. Ya, layak mewakili konstruk latennya, ya. Ya, layak mewakili konstruk latennya. Ya, layak mewakili konstruk latennya. Kalau ini di atas 0,7. Nah, kalau kita lihat di sini, rata-rata di atas 0,7. Walaupun ini 0,708, berarti dia di atas 0,7. Ya. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan ini juga, Y punya, ini rata-rata di atas 0,7. Walaupun ada 0,765, ini berarti di atas 0,7. Ya, nah 0,7. Nah, itu yang pertama dulu. Ya, ini yang pertama dulu. Nah, kemudian angka yang di tengah ini, menunjukkan kemampuan X atau nanti dulu. Ini namanya R square. Ini ya, R square. Ini adalah R square nilai S 0,069. Berarti artinya berapa? Berarti artinya 6,9%. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita mau lihat. Ini setelah kita lihat validitasnya. Ya, validitasnya. Maka sekarang kita mau lihat apa namanya? Nah, sekarang kita mau melihat yang kedua adalah
Yang kedua kita ini, nah ini 26,2 ini adalah artinya bahwa kemampuan X ya dalam menjelaskan variabel Y sebesar 26,2%. Ya, nah, ya oke. Nah, ya, nah, dan nah sekarang kita mau lanjut ke apa namanya reliabilitas. Kita klik lagi calculate atau kita lihat sini. Nah, kita lihat sebelah ini. Sebelah ini ada PLS algorithm. Sebelahnya. Sebelah dari ini ada PLS algorithm. Ada? Ada, Pak. Ada. Coba kita lihat sekarang untuk melihat reliability-nya. Kita lihat ini di bawah ini. Ada construct reliability dan validity. Ada? Ada, Pak. Nah, diklik. Nah, diklik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, saya geser dulu. Nah, saya geser dulu ini. Nah, berarti bahwa jika ini nilai C kurang B alpha, rho A, gamma composite variable ini harus di atas 0,7. Kalau di ini 3 ini di atas 0,7 dan AV-nya di atas 0,5, maka reliable. Ya, reliable. Artinya reliable ini bahwa angket ini layak digunakan untuk proses pengolahan data berikutnya. Begitu juga angket Y. Karena ini convex alpha, rho A, sama komposisi reliability-nya di atas 0,7 dan AV-nya di atas 0,5, maka berarti pada X dan Y ya ini apa namanya layak ya indikator ini atau kuesioner ini layak digunakan untuk proses pengolahan data berikutnya. Jadi CA, RA, CN ini harus di atas 0,7. Sedangkan AB ini harus di atas 0,5. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat pengolahan data. Ya, sekarang kita mau lihat pengolahan datanya. Ini sudah terjawab. Nah, kita ke calculate kembali. Calculate kembali atas. Sudah, Pak. Nah, sekarang klik bootstrapping-nya yang bawah ini. Tapi kita buka ini dulu. Harus buka ini dulu. Buka ini dulu baru bisa. Calculate. Nah, buka ini dulu baru bisa. Buka sebelahnya. Calculate bootstrapping. Klik. Start calculation. Sudah, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kalau kita lihat di sini bahwa ternyata pengaruh X kepada Y, ya ini statistiknya harus di atas 1,96. Dan PB-nya harus di bawah 0,05. Ternyata ini di bawah 1,96 dan ini lebih besar dari 0,05. Maka berarti bahwa X tidak berpengaruh kepada Y. Ya. X tidak berpengaruh kepada Y. Ya. X tidak berpengaruh kepada Y.
Kalau ini dia di atas 1,96, misalnya 2, sekian, atau ini di bawah 0,05, misalnya 0,01, maka ini disebut reliable. Nah, saya ambilkan contoh satu ya. Saya kasih lihat contoh satu. Saya ambil dulu bimbingan satu, coba ya. Saya dulu bimbingan satu. Saya tutup dulu ini semua. Bimbingan satu. Nah, ini saya coba kalkulasi kembali bootstrapping-nya. Saya coba lihat. Nah, kalau ini berarti ini lolos. Kenapa lolos? Karena tes statistiknya ini di atas 1,96. Dan p-value-nya di bawah 0,05. Nah, berarti ini lolos. Berarti ini, yang ini, gembala sidang berpengaruh kepada pertumbuhan gereja. Ya, sedangkan kalau kita lihat di sini, nah, ini tidak lolos. Kenapa? Karena tes statistiknya ini dia lebih kecil dari 196 dan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Karena dia 53, harusnya 50. Nah, berarti ini tidak lolos. Berarti X tidak berpengaruh kepada Y. Tapi kalau kita lihat yang tadi yang saya buka ini, bootstrapping. Yang saya buka tadi. Oh, ya ini. Nah, bootstrapping ini lolos. Bahwa gembala sidang berpengaruh kepada pertumbuhan gereja. Kenapa dia lolos? Kenapa dia berpengaruh? Karena tes statistik dia ini, ya, nah, ya, tes statistik sama p-value-nya ini di atas 1,96. Ya, lalu p-value-nya itu di bawah 0,05. Maka dikatakanlah bahwa gembala sidang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan gereja. Nah, di sini. Ya, karena apa? Ini harus di atas 1,96 dan ini harus di bawah 0,05. Kalau ini jelas tidak. Ya, ini jelas tidak. Ya. Ini jelas tidak. Ya, kenapa? Karena ini lebih kecil dari 1,96 dan ini lebih besar dari 0,05. Ya. Nah. Udah jelas? Sudah, Pak, sudah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang mana gambar tadi ini ya. Nah, kita lihat di sini bahwa, nah ini, berapa besar pengaruh gembala sidang kepada pertumbuhan? Ini kan 2,203. Ini sama dengan ini. 2023 ini. Ini nggak boleh beda. Ya, ini nggak boleh beda. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan 1940. Ini sama dengan yang ini. 1940. Kalau kita lihat di sini bahwa X tidak berpengaruh kepada Y. Kenapa? Karena ini tes statistik dia ini lebih kecil daripada 196. Nah, sama dengan yang ini hasilnya. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat yang ini, misalnya yang ini, nah ini sudah jelas berpengaruh. Karena di atas 1,96, nah bootstrapping-nya juga di atas 1, ini jelas di sini. Sama. Jadi angka yang di sini dengan angka yang di sini, ini tidak boleh berbeda. Nah, ya harus sama. Ya, nah saya coba buka lagi satu, kasih kalian lihat nanti ya, sebentar ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Nah,
Nah, ini contoh, ini uji X kuadrat. Ya. Nah, ya, nah X kuadrat ini begini. Dia lihat dari sini, X kuadrat ini saya buka. Nah, ini ya. Nah, jadi yang di sini 0,069 ini artinya begini. Variabel X1 atau X ini, variabel X ini, gembala sidang, ya, gembala sidang ini dalam menjelaskan pertumbuhan gereja, adalah 0,069. Jadi 0,069-nya, lihat ini sudah keluar kan? Nah, saya ulangi lagi. Nah, ini R kuadratnya 0,069. Jadi artinya begini, kemampuan gembala sidang dalam menjelaskan pertumbuhan gereja adalah hanya 6,9%. 6,9%. Lalu saya mau tanya, 100 kurang 6,9 berapa? 93,1 ya. Nah, berarti bahwa kemampuan gembala sidang dalam menjelaskan pertumbuhan gereja, ini R kuadratnya adalah 0,69. Kemampuan gembala sidang dalam menjelaskan pertumbuhan gereja hanya 6,9%. Selebihnya ada 93,1% itu dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam model penelitian ini. Nah, itu. Ya. Tidak ada dalam model penelitian itu. Nah, ini contohnya. Ini nilai S kuadratnya. Ya. Nah, saya nggak tahu di sini ada nggak sini kuadratnya. Ini nggak ada. Ya. Nah, cuma ini ya. Nah, jadi ini nilai tes statistik besarnya pengaruh gembala sidang terhadap pertumbuhan gereja adalah 26,2%. Sedangkan dalam gembala sidang dalam menjelaskan pertumbuhan gereja hanya 6,9%. Gitu. Nah, inilah kira-kira nanti Anda membuat di dalam skripsi. Gitu. Pengolahan datanya. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah mengerti ya? Sudah kalian catat semua kan? Jadi dengar baik-baik, dalam semua PLS yang pertama yang perlu Anda kerjakan adalah pertama uji validitas dan reliabilitas. Ya. Nah, uji validitas tulis dulu. Yang pertama uji validitas dan reliabilitas. Ya. Kedua, uji R kuadratnya. Ya. Yang disebut uji R kuadrat ini ya tadi yang saya jelaskan tadi. Ini uji R kuadratnya ini. Ya, yang pertama tadi uji validitas. Ini validitasnya sini. Ya. Di atas uji validitas di mana setiap indikator ini harus di atas 0,7. Ya. Harus di atas 0,7. Nah.
Kalau reliabilitas itu ada di bootstrapping tadi. Sorry, bukan. Reliabilitas tunggu ya, saya lihat dulu. Di sini. Nah, ini tadi ya gembala sidang sama apa ya. Nah, kalau kita lihat uji reliabilitas ini di sini. Ya, ini. Nah, ya. Nah, kenapa ini lolos? Ya, saya geser dulu. Ini saya geser dulu. Nah, ini. Nah, yang kedua adalah uji reliability-nya. Ketika CA, RA, dan CR ini di atas 0,7 dan AV-nya di atas 0,5, maka dikatakan variabel ini adalah reliable. Variabel X ini. Demikian juga variabel Y. Ya, variabel Y. Nah, ketika variabel Y ini, CA, RA, dan CR-nya di atas 0,7 dan AV-nya di atas 0,5, maka disebut reliable. Artinya reliable ini bahwa variabel ini layak digunakan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan kalau ini indikator tadi, validitas adalah menguji apakah indikator ini layak mewakili konstruk laten. Ya, konstruk laten. Nah, kalau uji reliability tadi, reliability ini adalah menunjukkan bahwa variabel Y dan X ini layak untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Ingat ya. Nah, lalu di situ ada S-quarternya. Ini ada S-quarternya. Nah, ini S-quarternya. Ini 0,69 sama dengan ini. 0,069. Artinya yang ketiga adalah uji R-square-nya. Artinya bahwa variabel X atau gembala sidang dalam menjelaskan pertumbuhan gereja hanya sebesar 6,9%. Selebihnya sisa daripada 100% itu adalah 93,1% itu dijelaskan oleh variabel yang tidak disebutkan di dalam model penelitian ini. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat kita lihat ini tes statistiknya. Melalui yang tadi saya tunjukkan ini. Nah, ini. Sorry, bukan. Ini. Nah, ini kan 262 ya. Nah, ini tes statistiknya. Apakah gembala sidang berpengaruh kepada pertumbuhan gereja? Berpengaruh. Kenapa? Karena tes statistiknya di atas 1,96, lalu PPD-nya di bawah 0,05. Ya, nah ini menjelaskannya. Jadi ada 4 tahap. Pertama uji validitas dulu, kedua reliabilitas, ketiga R-square-nya, ketiga kita lihat pengaruh atau hubungannya. Jadi gembala sidang berhubungan positif dan signifikan atau gembala sidang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan gereja yang dibuktikan dengan tes statistik ini.
di atas 1,96, lalu P-value-nya lebih kecil dari 0,28. Sama dengan angka yang di sini. Nggak boleh beda. Ya. Nah, ada yang belum mengerti mau bertanya? Halo, ada yang belum mengerti mau bertanya? Apakah semuanya sudah mengerti? Coba buka mikrofonnya semua. Apakah semua sudah mengerti? Satu orang tolong menjawab. Bagaimana Ana? Ana mana Ana? Ya, Pak. Udah mengerti? Pak. Udah. Siapa Maret sudah mengerti? Sudah, Pak. Udah. Seniwati sudah mengerti? Seminarwati? Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, jadi ini kan masih minggu tenang kan? Iya, Pak. Nah, jadi minggu depan kita adakan ujiannya, ujian pakai Google Form. Pada hari Rabu juga ya, kita ada ujian. Hari Rabu. Ujiannya begini, saya kirimkan kuesioner untuk kalian. Kalian buat pengolahan data pakai Smart LS. Ya, nah, yang 4 item tadi, validitas, reliabilitas, R-square-nya dengan apa namanya? Dengan koefisien pengaruhnya. Jadi perkuliahan kita ini, saya mau sampaikan sama kalian bahwa perkuliahan kita ini ada apa namanya? Ada rekamannya. Nah, jadi nanti rekaman ini saya kirim ke grup. Ya, kirim ke grup. Nanti grup bisa lihat kembali. Ya, oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa diisi absensi hari ini ya. Oke, Pak. Baik. Selamat belajar. Saya keluar, saya nanti kirim ke link. Ya. Oke.